Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati serta saya muliakan para alim, para ulama sekalian, dan yang saya hormati dan saya banggakan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tidak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita semua, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia maupun di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai sifat-sifat keteladanan dari Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai seorang nabi dan rasul utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tepatnya di tahun 570 Masehi. Di tahun ini terjadi peristiwa penyerangan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha dengan membawa pasukan gajah, sehingga tahun ini sering disebut tahun gajah. Nabi Muhammad SAW lahir dari orang tua ibu Siti Aminah binti Wahab dan seorang ayah Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW beliau wafat pada hari Senin juga pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi serta rasul yang terakhir dan menutup para nabi dan rasul yang ada sebelumnya, atau khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad SAW mendapatkan banyak sekali gelar, baik itu dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari manusia. Banyaknya gelar yang didapat oleh beliau karena kesuksesan beliau di dalam melakukan risalahnya di muka bumi. Meskipun beliau seorang nabi, beliau juga berhasil memimpin kota Madinah. Dan masih banyak pula keberhasilan beliau di dalam memimpin hal yang lainnya, antara lain memimpin perang, memimpin musyawarah, serta memimpin keluarga. Sehingga tidak heran umat Islam banyak yang menjadikan beliau merupakan suri tauladan yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzkurullaha katsira. Artinya,
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia memperbanyak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Agar dapat kita meneladani sifat-sifat serta akhlak mulia dari Nabi Muhammad SAW sebagai umat Islam, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengenal apa saja sih sifat-sifat serta akhlak mulia dari Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupannya sehari-hari. Semua Rasul adalah manusia yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti manusia pada umumnya. Di antara sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW yaitu makan, minum, serta menikah. Sudah dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran bahwa semua Rasul adalah laki-laki dan tidak ada yang perempuan. Karena tugas risalah yang berat, semua Rasul mendapatkan sifat-sifat khusus. Sifat-sifat ini juga dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan para nabi serta Rasul yang lainnya. Yang pertama ada sifat siddiq, yang berarti jujur. Para nabi dan Rasul mesti memiliki sifat yang jujur, baik itu di dalam perkataan maupun perbuatannya. Dan mustahil para nabi dan rasul itu melakukan hal yang sebaliknya, seperti berdusta, munafik, dan lain sebagainya. Sifat yang kedua ada amanah, berarti dapat dipercaya. Para nabi dan rasul melaksanakan atau mendapatkan amanah serta melakukan sesuai dengan tindakannya, seperti menerima dan menyampaikan wahyu, menghakimi, serta memutuskan perkara, dan mustahil untuk dalam hal sebaliknya. Yang ketiga ada tabligh. Tabligh di sini berarti menyampaikan. Para nabi dan rasul menerima apapun saja yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu serta disampaikan kepada umat manusia dan tidak mungkin menyembunyikannya. Yang keempat ada fatonah. Fatonah berarti cerdas atau pandai. Seorang nabi dan rasul pasti adalah orang yang cerdas dan selalu berpikiran yang jernih, sehingga di dalam memutuskan perkara, baik itu perkara besar maupun kecil, akan mudah terselesaikan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima juga termasuk dari sifat dari para nabi dan rasul, yaitu maksum atau terbebas dari dosa. Para nabi dan rasul itu pasti selalu terjaga dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terlindungi dari berbuat kesalahan atau dosa. Selain sifat-sifat tadi di atas, Nabi Muhammad SAW juga sudah mendapatkan gelar Al-Amin di waktu kecilnya. Gelar Al-Amin ini Nabi Muhammad SAW dapatkan karena semasa kecil beliau tidak pernah berbohong serta tidak pernah merugikan orang lain. Di dalam bukunya Sa'id Hawa menjelaskan bab mengenai moralitas dari Nabi Muhammad SAW, antara lain yakni kesabarannya, kedermawanannya, rendah hatinya, serta kasih sayangnya terhadap keluarga dan juga kasih sayangnya terhadap kepada umat-umatnya. Moralitas Nabi Muhammad SAW yang telah dijelaskan di atas tadi merupakan contoh yang baik untuk kita teladani serta kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kita semua sebagai orang muslim
Alangkah sungguh baik sekali jika kita meniru perilaku dan akhlak terpuji dari Nabi Muhammad SAW. Untuk kesimpulan, pada akhir sesi ini, pada zaman sekarang ini yang merupakan era globalisasi dunia, perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi memang sangatlah begitu cepat. Banyak sekali pengaruh, baik itu pengaruh positif dan pengaruh negatif yang datang silih berganti. Nah, di sini pentingnya untuk menanamkan nilai-nilai teladan dari Nabi Muhammad SAW sejak kecil pada anak-anak, sehingga dapat membentengi diri kita dan anak-anak kita supaya tidak terpengaruh dan tergerus oleh pengaruh negatif di era globalisasi dunia sekarang ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.